Pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan ada perubahan untuk aturan perjalanan udara. Muhadjir menjelaskan ada perubahan aturan perjalanan udara untuk Jawa dan Bali, di mana perjalanan udara tidak lagi menggunakan PCR tapi cukup menggunakan tes antigen. Muhadjir menambahkan bahwa vaksinasi akan dipercepat dengan target dosis kedua di atas 60% di bulan Desember 2021. Dalam periode Natal dan Tahun Baru akan diantisipasi oleh kementerian dan lembaga terkait dengan memperbaharui aturan-aturan yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta sudah menerapkan hasil tes antigen negatif COVID-19 sebagai salah satu syarat penerbangan di tengah pandemi COVID-19. Penggunaan tes antigen sudah diberlakukan tepat pukul 14 siang ini sebagai persyaratan perjalanan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Sebelumnya pihak Bandara Soekarno-Hatta sudah mempersiapkan diri mengimplementasikan peraturan baru itu. Dengan adanya peraturan baru ini akan mempermudah bagi para penumpang. Terkait dengan penerapan antigen di Soekarno-Hatta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Rizka Dior yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rizka, bagaimana penerapan syarat perjalanan tanpa PCR? Apakah sudah berjalan efektif di sana? Rizka, apakah sejauh ini aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta sudah menerapkan aturan baru sesuai dengan ketetapan pemerintah, ya, tidak lagi menggunakan tes PCR tetapi sudah diperbolehkan untuk Jawa dan Bali menggunakan hasil negatif tes antigen. Rizka. Baik pemirsa, terkait dengan aturan prosedur perjalanan bergantian antar waktu yang tentu selalu berubah-ubah, dan sebelumnya kita tahu hanya PCR dan kini boleh antigen. Dan juga sebaliknya. Tidak hanya angkutan udara tapi juga moda transportasi darat. Masyarakat pun dibuat bingung, dan berikut tanggapan sebagian masyarakat terkait dengan aturan baru syarat perjalanan. Nah, ini untuk penerbangan ini memang sedikit rancu. Jadi menurut saya perlu ketegasan nih dari pemerintah, terutama di Dirjen Perhubungan. Ya, sejak konsisten ini kan memang banyak faktornya nih. Jadi menurut saya harus segera dilakukan aturan secara sama gitu ya. Kalau tanggapan saya nggak jelas juga ya, kayak hampir semua transportasi harus PCR gitu, yang nggak masuk di akal juga sih, membebani rakyat kelas menengah ke bawah gitu ya kan. Sedangkan kayak dari luar negeri itu nggak diharuskan PCR, masuk TKA Cina yang sembarangan aja gitu loh. Sedangkan rakyatnya sendiri ditekan dengan PCR yang nggak masuk di akal dengan nilai UMR, PCR sekitar 300, nilai UMR-nya 4.500.000 itu nggak masuk di akal juga sih, sangat membebani rakyat kelas menengah ke bawah seperti saya gitu. Iya, seharusnya sih dikonsistenin kayak transportasi seperti umumnya aja lah. Ya pemirsa, terkait dengan penerapan tes antigen di Bandara Soekarno-Hatta, kita kembali bergabung dengan jurnalis Rizka Dior yang berada di Suta. Rizka, bagaimana implementasi pelaksanaan aturan baru syarat perjalanan? Ya, selamat sore Ajat dan juga pemirsa. Memang hari ini merupakan hari pertama diberlakukannya syarat atau ketentuan baru bagi seluruh calon penumpang yang akan menggunakan transportasi udara. Dan menurut pemantauan kami sejak hari ini memang pukul 2 siang hari tadi aturan di Bandara Soekarno-Hatta ini baru dikeluarkan dan mulai diberlakukan untuk seluruh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Dan aturan baru ini merujuk pada surat edaran Satuan Tugas COVID-19 nomor 22 tahun 2001 yang menyatakan bahwa seluruh calon penumpang wajib mengikuti seluruh persyaratan baru, di antaranya yang pertama seluruh calon penumpang wajib
mengunduh aplikasi Peduli Lindungi untuk dapat memasuki kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Lalu yang kedua adalah seluruh calon penumpang wajib sudah divaksin minimal 1 dosis pertama. Lalu disusul juga dengan persyaratan berikutnya menyertakan tes PCR 3 kali 24 jam. Namun apabila calon penumpang sudah pernah melakukan vaksin dengan 2 kali dosis, maka tidak perlu lagi menyertakan bukti tes PCR 3 kali 24 jam, melainkan hanya menunjukkan tes antigen 1 kali 24 jam saja. Selain itu, untuk peraturan mengenai anak-anak di bawah 12 tahun, ini masih sama dan merujuk pada SN nomor 88 tahun 2021, di mana anak di bawah 12 tahun ini boleh melakukan perjalanan asalkan tetap mengikuti anjuran untuk tes PCR 3 kali 24 jam, juga dengan penjagaan ketat oleh orang tua, serta orang tua wajib menunjukkan surat keluarga. Dan tak hanya itu juga, seluruh calon penumpang ini diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan dalam surat edaran terbaru nomor 22 tahun 2021 ini, yakni wajib menggunakan masker medis 3 lapis. Dan untuk aturan lainnya mengenai para calon penumpang yang mungkin belum menerima vaksin terkait komorbid atau imun atau yang lainnya, ini tetap dapat melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara dengan menyertakan surat keterangan dari dokter bahwa belum atau tidak bisa menerima dosis vaksin. Kembali ke Ajat. Baik, Rizka, ini sejauh ini aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta seperti apa? Mobilitas masyarakat, apakah banyak masyarakat yang sekarang ini keluar kota atau bahkan masuk Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Ajat dan juga pemirsa, memang kami sudah sampai di sini sejak siang hari tadi, dan menurut pemantauan kami memang saat ini saya berada tepat di terminal keberangkatan domestik 2, di mana menurut pemantauan kami jika dibandingkan dengan terminal internasional, terminal domestik terbilang cukup sepi begitu dibandingkan dengan terminal internasional. Dan kalau tadi kami juga sempat berbicara dengan beberapa calon penumpang yang akan melakukan perjalanan pada hari ini, bahwa masyarakat sebagian yang akan menuju ke domestik ini, sebagian menuju ke Balikpapan, Makassar, juga ke Surabaya. Namun untuk penerbangan yang ke internasional, kebanyakan calon penumpang hari ini menuju ke China, ke Turki, Spanyol, Mesir, hingga ke Singapura. Kembali ke Ajat. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Rizka, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di MNC News.